Sekarang ya kita mulailah ya, nggak bisa langsung banyak karena terus terang memang sedikit ada trauma, itu pasti ada. Kan orang tua dulu kan ya pasti cerita kalau punya anak, "Nak, kamu jangan gini, kamu jadi pedagang aja." Ya kita nggak nyalakan karena memang pendidikan mereka, pengalaman mereka waktu itu seperti itu. Etnis Tionghoa hampir ada di setiap kota di Indonesia. Kota Madiun menjadi salah satu daerah yang terdapat pemukiman orang-orang bermata sipit tersebut. Kondisi itu tak bisa dilepaskan dari latar belakang Kota Madiun yang pada masa kolonial hidup berbagai etnis. Termasuk juga keberadaan etnis Tionghoa yang bertempat tinggal di Kampung Pecinan. Masuknya etnis Tionghoa ke Kota Madiun tidak lepas dari adanya kebijakan Witgenstelsel yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada 1740. Aturan itu mencegah adanya interaksi pribumi dengan menciptakan konsentrasi kegiatan ekonomi orang Tionghoa di perkotaan. Ketika itu, pemerintah kolonial Belanda memberikan kesempatan pada orang asing, salah satunya etnis Tionghoa, untuk membuka usaha atau berinvestasi sekitar tahun 1870 melalui politik ekonomi liberal. Mereka berduyun-duyun migrasi ke berbagai daerah, tanpa kecuali ke Kadipaten Madiun. Orang-orang Cina itu datang dari Semarang, Surabaya, dan Surakarta. Warisan dari era kolonialis Belanda dahulu, bahkan itu berlanjut sampai Orde Baru. Nah, di situ kan membedakan antara pribumi dan Indonesia. Nah, untuk itu kami etnis Tionghoa mencoba untuk mengintegrasikan diri secara total tanpa meninggalkan identitas ketionghoaan kita. Nah, kami bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa berjuang mewujudkan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang diskriminatif itu. Nah, tujuannya kami berjuang untuk menghapus diskriminatif sosial yang terjadi di tengah masyarakat di Indonesia ini. Pada masa kemerdekaan ya, setelah Indonesia merdeka ya, pada masa Orde Lama ya, ini pemerintah Indonesia saat itu ya juga melihat etnis ini sebagai sebuah etnis yang memiliki potensi besar secara ekonomis ya, yang bisa mengembangkan usahanya menjadi semakin besar gitu ya, sehingga pada masa Orde Lama pemerintah waktu itu mengambil kebijakan untuk membatasi ya usaha-usaha dari etnis Tionghoa ya. Mereka hanya diperbolehkan untuk mendirikan usaha di kota-kota provinsi dan kabupaten gitu ya, hanya di batas-batas itu ya gitu. Ini ya dalam rangka untuk membatasi ekspansi usaha mereka gitu ya, usaha etnis Tionghoa ini ya. Nah, itu yang dikenal dengan politik benteng gitu ya. Ini membatasi ekspansi. Sejumlah pengamat sejarah mengatakan, para etnis Tionghoa itu datang ke Madiun tidak membonceng pemerintah kolonial Belanda, tapi berimigrasi secara berkelompok dengan tujuan utama berdagang. Namun, ada sebagian kecil dari mereka yang bertani, beternak, dan menjadi buruh pada perusahaan-perusahaan di Madiun. Tidak hanya itu, sebagian di antara mereka juga mempunyai dua nama sebagai bentuk naturalisasi ketika zaman Orde Baru. Selain itu, apabila nama mereka diganti dengan nama Indonesia, maka nama marga tidak terlihat lagi. Nah, kenapa kami menggunakan nama Indonesia Tionghoa, bukan Tionghoa Indonesia? Kami memakai Indonesia Tionghoa karena kami lebih mengutamakan Indonesianya itu di depan.
bahwa kami memang benar-benar menjadi bagian dari Indonesia yang hidup di Indonesia. Makanya kami menjadikan perhimpunan Indonesia Tionghoa di Indonesia itu. Dengan bertambahnya orang-orang Cina itu, kemudian residen Belanda di Madiun menentukan pemukiman untuk mereka. Perkampungan pecinan tersebut terletak di dekat Pasar Besar atau Pasar Kawak dan juga Pasar Seleko, tepatnya di sekitar Jalan Barito yang dulunya bernama Gang Tengah, Jalan Haji Agus Salim, dan Jalan Kutai. Untuk New Zealand sendiri sebenarnya tidak, tapi untuk bapaknya, ayahnya, mohon maaf, ayahnya itu berperan dari pembangunan kelenteng. Ayahnya itu namanya Nyo King Siong. Dia itu ya salah satu dari 6 pembangun dari kelenteng Madiun. Para kelompok etnis Tionghoa itu kemudian membangun kuil atau kelenteng di Madiun. Pertama kali bangunan tersebut didirikan di sebelah barat Kali Madiun di wilayah Manguharjo sebagai tempat untuk sembahyang. Saat itu, kelenteng dibangun ketika masih di bawah kepemimpinan residen Belanda pada 1887. Proses pembangunan itu dipimpin oleh Kapiten Lim Kunti, dibantu Tan Ingju, Tan Bikswat, Ju Kiseong, Ju Kisan, Lim Kwang Piao, Kwe Kui Tiong, dan bersama-sama dengan masyarakat Tionghoa. Sedangkan desain bangunan mendatangkan arsitek dari daerah Hokkien Tiongkok, serta lantai berasal dari Tiongkok. Melalui kesepakatan bersama, kelenteng itu meniru model khas Tiongkok. Yang paling mencolok sampai sekarang itu ya pasar. Sampai sekarang yang pusat perdagangan bisa dibilang pusat perdagangnya orang-orang Tionghoa itu ya Pasar Kawak itu sekarang. Dulu itu orang-orang nyebutnya itu sebagai pasar besar. Ya itu pasar, tapi ada yang menyebut itu pasarnya orang Tionghoa karena ya itu letaknya ya di daerah pecinan Kota Madiun. Selain kelenteng, ada banyak bangunan peninggalan orang-orang Tionghoa di Madiun. Namun, sisa-sisa sejarah pecinan di Kota Madiun berangsur menghilang. Bangunan-bangunan lawas yang menjadi ciri khas pecinan mulai terkikis. Ada yang bertahan, tapi hanya hitungan jari. Sebagian besar bangunan itu pun tidak berpenghuni. Mereka yang masih bertahan hanyalah orang-orang yang ingin menjaga warisan keluarga turun-temurun. Misalnya saja rumah kapiten di Jalan Kolonel Marhadi, rumah letnan di Jalan Haji Agus Salim, SMPN Madiun yang dulunya merupakan Holland's Chinese School van Deveren Tionghoa Hokpun, toko kuno Jaya di Jalan Haji Agus Salim, serta pabrik rokok Ong Kim Seon di Jalan Kutai. Nah ini gambaran umum bagaimana perkembangan atau dinamika etnis Tionghoa ya, termasuk di Madiun ya. Kira-kira bisa saya bingkai dalam dua istilah ya. Yang pertama adalah segregasi sosial ya. Jadi mereka hidup dalam satu kawasan tertentu, terpisah dari kehidupan masyarakatnya ya. Relatif kurang bisa menyatu dengan masyarakatnya ya. Integrasi sosialnya sangat rendah gitu ya. Kemudian yang kedua asimilasi gitu, atau peleburan kebudayaan ya. Ini terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru ya. Mereka melakukan asimilasi ya, atau melebur ya ke dalam suasana kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya gitu ya. Nah, sementara saat ini mereka sudah bisa mengekspresikan kebudayaannya ya, sehingga bisa dikatakan mereka sekarang atau etnis ini sekarang dalam proses melakukan akulturasi ya, atau menyatu ya dalam kehidupan kebudayaan bangsa Indonesia pada umumnya ya.
Aktivitas sosial etnis Tionghoa di Madiun memiliki keunikan dibanding dengan daerah lainnya di Indonesia. Hal ini tidaklah se ekstrim seperti yang terjadi di Jakarta, Solo, dan Semarang. Keberadaan etnis Tionghoa di Madiun tetap tentram dan terjalin hubungan yang damai dan harmonis dengan masyarakat pribumi. Perkembangan etnis Tionghoa di Madiun sudah banyak berubah ya, dari zaman dulu, zaman papa-papa saya dengan zaman saya sekarang sudah banyak berubah. Berubahnya saya nilai ke arah yang semakin positif. Semakin kesini kami dari kaum Tionghoa, terutama yang muda-muda, mulai lebih berani terbuka, berani terjun langsung ke masyarakat, lebih tidak eksklusif, lebih ingin berpartisipasi secara langsung dalam setiap langkah kehidupan di Kota Madiun. Jadi kalau dulu mungkin malu-malu atau mungkin istilahnya pinjam tangan orang lain atau gimana, kita sekarang mulai enggak. Kita sekarang lebih terbuka, lebih terjun langsung. Jadi kan langsung berpartisipasi lah. Kita juga merasa sebagai warga negara Indonesia, nggak boleh lagi eksklusif. Kita harus benar-benar terlibat secara langsung dalam masyarakat gitu.